Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurgantini Awaliyah dengan NIM 19180503. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Proses Bisnis pada Perusahaan Biznet. Itu ada latar belakang. Pada era modern seperti ini, istilah internet itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kemana-mana harus ada internet. Internet bisa diartikan sebagai sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat di luar sana, sehingga dapat terhubung dan saling berinteraksi. Seiring dengan berkembangnya zaman, internet itu semakin berkembang. Bahkan ada istilah layanan internet di rumah saja. Contohnya itu seperti pemasangan WiFi sendiri di rumah. Biznet Home merupakan perusahaan yang berfokus di bidang telekomunikasi dan multimedia yang memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Yang kedua, di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan divisi Customer Care Business Networks berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu pekerja itu sendiri, pengawasan, kesempatan promosi, gaji, rekan kerja, dan kondisi kerja. Dengan terlaksananya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat dalam di bidang akademis maupun praktis, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, memberikan masukan kepada Business Networks agar dapat memperhatikan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, sebagai upaya dalam meningkatkan mutu dan kinerja karyawan pada perusahaan Business Networks. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memotivasikan karyawan dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kelima, perusahaan dapat mengetahui strategi dan cara yang tepat dalam menangani dan memperhatikan karyawan melalui cara yang tepat. Yang terakhir, yang keenam, yaitu memberikan manfaat yang lebih baik kepada perkembangan dunia bisnis di Indonesia, khususnya perusahaan agar dapat lebih memperhatikan kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Yang ketiga, di sini ada batasan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahannya itu adalah Biznet hanya menyediakan layanan untuk bisnis saja. Tapi seiring dengan perkembangnya zaman, perusahaan bisnis ini meluncurkan program terbaru, yaitu Max 3 untuk keluarga, dengan kualitas yang sangat baik dan harga yang sangat terjangkau oleh kalangan tertentu yang belum menyentuh daya masyarakat, di mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang produk Max 3 ini. Selanjutnya di sini ada kajian teori. Yang pertama di sini ada proses bisnis TI. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan industri lain saat ini ditandai dengan pemogokan buruh, pemungutan liar, dan gangguan fisik lainnya. Yang seterusnya di sini ada e-bisnis. E-bisnis merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan konsumer, supplier, ataupun juga rekan bisnis. Teknologi informasi serta juga komunikasi pada e-bisnis ini digunakan dalam meningkatkan bisnis perusahaan yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit ataupun juga non-profit suatu perusahaan.
Lanjut, di sini juga ada e-commerce. E-commerce itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic e-commerce atau perdagangan elektronik. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Aktivitas e-commerce adalah suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik. Jadi, secara garis besar, pengertian e-commerce itu bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja. Di sini ada sejarah perusahaan Biznet. Biznet Network didirikan pada tahun 2000 sebagai ISP atau Internet Service Provider dan berfokus kepada convert atau business market. Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan serta optik yang mutakhir dengan pusat data terbesar di Indonesia dan juga telah menyediakan layanan premium dengan performa jaringan yang cepat dan handal. Yang seterusnya, di sini ada visi dan misi perusahaan Biznet. Visinya itu menjadi penyelenggara telekomunikasi terkemuka di Indonesia dengan memberikan jaringan dengan kemampuan tinggi, customer care yang sangat ramah dan inovasi, layanan dengan menggunakan teknologi yang terkini. Di sini ada misi. Biznet adalah badan usaha yang fokus di bisnis telekomunikasi dan multimedia. Biznet memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern untuk menunjang penduduk Indonesia. Bisnis dan pendidikan. Biznet akan menyediakan layanan dan teknologi mutakhir kepada penduduk Indonesia untuk mengurangi kesenjangan digital di negara berkembang lainnya. Di sini ada struktur atau pembagian kerja. Yang pertama ada pemegang saham. Di bawah pemegang saham itu ada direktur. Di bawah direktur itu ada staf administrasi, manajer umum, dan sekretaris. Di bawah manajer umum itu ada superior pertama dan superior kedua. Di superior pertama itu ada marketing retail dan marketing project. Di superior kedua itu ada staff. Selanjutnya di sini ada bisnis proses manajemen. Yang pertama ada proses operasi. Pekerjaan dikelompokkan secara formal dengan struktur organisasi agar dapat menjelaskan setiap tugas atau pekerjaan secara formal ataupun non-formal untuk memberikan informasi kepada konsumen yang ingin memasang WiFi. Yang kedua ada proses informasi. Memberikan informasi kepada konsumen yang hendak ingin memasang WiFi sendiri di rumah ataupun memasang WiFi di kantornya. Yang ketiga di sini ada proses manajemen, melakukan proses pengolahan produk yang tidak terjual dengan merencanakan penurunan harga agar harganya itu lebih terjangkau oleh masyarakat. Di sini ada tahapan metodologi integrasi. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Perusahaan Biznet merupakan perusahaan yang menjual produk atau jasa sesuai dengan kepuasan konsumen yang dimana harganya itu lebih terjangkau. Yang kedua di sini ada tahapan perancangan, meningkatkan dan mempertahankan brand yang selalu mengutamakan kualitas dengan harga tarif premium atau harga yang lebih terjangkau. Dan kepuasan pelanggan juga menciptakan dan mengembangkan tren baru serta konsisten dengan melakukan promosi melalui pemasangan iklan. Yang ketiga di sini ada tahapan implementasi, memastikan bahwa proses bisnis yang direncanakan atau sedang dijalankan bisa sesuai dengan strategi perusahaan kami. Ini ada analisis kejadian. Yang pertama yaitu kejadian operasional. Yang pertama memasarkan barang, yang kedua menerima pesanan pemasangan jaringan internet dari pelanggan, yang ketiga melakukan pemasangan, yang keempat itu menerima pembayaran. Yang kedua itu kejadian informasi. Yang pertama mencatat nota penjualan, yang kedua mencatat pemesanan barang, yang ketiga mengecek lokasi pemasangan barang, yang keempat membuat laporan penjualan harian, yang kelima membuat laporan stok barang. Yang ketiga ada kejadian keputusan. Yang pertama
pimpinan memutuskan menjual produk dengan harga yang sangat terjangkau. Yang kedua, pimpinan membuka sebuah cabang yang baru. Yang ketiga, pimpinan menambah stok barang tersebut. Terusnya di sini ada use case diagram. Konsumen ini yang pertama mendaftar, memilih paket, dan membayar. Terus customer service ini mengecek data dan mengatur jadwal untuk pemasangannya. Terus di sini ada tim proyek. Tim proyek ini mengecek lokasi rumahnya, apakah rumahnya itu cukup strategis atau tidak, dan memasang jaringannya. Di sini ada analisa SWOT. Di sini ada strength atau kekuatan. Yang pertama, BISNET memiliki layanan paling inovatif dan pertumbuhan cepat di pasaran. Yang kedua, BISNET memiliki tarif premium atau harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, fasilitas utama BISNET menyediakan layanan internet dengan kabel fiber optik untuk lebih dari 100 kota di Indonesia. Yang keempat, BISNET memiliki 6.500 km kabel fiber optik yang membentang dari Jawa hingga Bali sejak tahun 2005. Yang kelima, cakupan area BISNET cukup luas tersebar di Jawa, Bali, dan Sumatera. Yang keenam, BISNET memiliki kualitas dengan layanan yang baik, yaitu jaringan internet yang lancar, tidak terputus-putus, dan internet yang lebih cepat. Di sini juga ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama, layanan BISNET hanya dapat dinikmati di wilayah tertentu. Yang kedua, jika ada gangguan, BISNET membutuhkan waktu yang lama karena menggunakan kabel fiber optik. Yang ketiga, BISNET menyediakan paket combo internet dan TV kabel atau paket internet di rumah saja. Yang keempat, layanan internet BISNET tidak secepat layanan dari internet service provider lainnya. Yang kelima, paket akan semakin mahal dengan seiringnya kecepatan dan jumlah kanal TV yang dipilih. Di sini ada opportunity atau peluang. Yang pertama, BISNET akan berpeluang mengembangkan bisnis seiring dengan internet yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Yang kedua, BISNET fokus menyediakan jasa data center bagi perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, dengan kecepatan stabil yang besar dan layanan TV kabel, BISNET berpeluang menjadi provider internet keluarga menengah ke atas untuk keperluan home business dan personal seperti internet marketing, online shop, dan lain-lain. Di sini ada strategi SO-nya. Yang pertama, meningkatkan kualitas BISNET, fasilitas, dan layanan untuk mempertahankan konsumen. Yang kedua, menjalani kerjasama dengan baik dengan mitra bisnis. Yang ketiga, melakukan inovasi produk dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya di sini ada strategi WO. Menciptakan strategi yang minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang seterusnya di sini ada threats atau ancaman. Banyak perusahaan internet service provider mulai membuka divisi baru, misalnya IndiHome, Modern, dan internet murah lainnya. Yang seterusnya di sini ada strategi ST. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas perusahaan BISNET. Yang kedua, memperkuat kualitas perusahaan BISNET dengan implementasi teknologi terbarunya. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan guna memperkuat perusahaan BISNET. Yang terakhir ada strategi WT. Yang pertama, meningkatkan perkembangan zaman dengan cara selalu mengadaptasikan teknologi-teknologi terbarunya. Yang kedua, peningkatan dalam kegiatan promosi yang intensif untuk mengubah pandangan yang negatif dari masyarakat. Ini ada proses e-bisnis. Di sini juga ada langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis. Yang pertama, perusahaan mempublikasikan halaman web kepada masyarakat. Yang kedua, calon pembeli dapat masuk ke web BISNET dengan www.bisnethome.com, lalu pilih daftar sekarang di menu home. Yang ketiga,
Setelah masuk, ada 4 tahapan yang harus calon pelanggan isi untuk dapat melakukan registrasi di layanan Biznet sebelum tahap akhir melakukan pembayaran. Yang keempat, pada tahap pertama, pelanggan mengisi untuk alamat pemasangan dan lokasi tersebut apakah untuk di apartemen, di rumah, ataupun di perusahaan. Yang kelima, kemudian bisa klik kolom berikutnya. Setelah itu, masuk ke tahap kedua yang diminta memilih untuk paket yang ingin digunakan. Yang keenam, masuk ke tahap ketiga, di mana untuk pemasukan data pribadi seperti nama akun yang akan terdaftar, nomor KTP, alamat email, dan nomor telepon yang valid. Yang ketujuh, dan setelah itu masuk ke tahap berikutnya, diminta untuk memilih metode pembayaran sesuai yang diinginkan dari sisi pelanggan, di mana layanan web Biznet ini memiliki metode pembayaran melalui ATM, virtual account, kartu kredit, internet banking, mobile atau SMS banking, Alfamart, dan juga ada Indomaret. Yang kedelapan, setelah memilih metode pembayaran yang diinginkan pelanggan, kemudian bisa mencentang kolom atau saya menyetujui syarat dan ketentuan, yang dimana di awal calon pelanggan disarankan untuk membaca syarat dan ketentuan dari layanan Biznet Home. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.